Selamat malam Pak, saya Christina Cecilia. Saya ingin bertanya mengenai tentang perjamuan. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengapa umat Katolik merayakan perjamuan seminggu sekali, sedangkan yang saya ketahui umat Kristiani itu mengadakan perjamuan sebulan sekali, yaitu tepatnya di saat awal bulan maupun akhir bulan. Terima kasih, dan saya harapkan Bapak dapat menjawab pertanyaan saya ini, karena sejauh ini saya belum mendapat jawaban yang sesuai dengan logika dan ajaran umat Kristen. Terima kasih. Christina Cecilia. Kenapa perjamuan Katolik itu seminggu sekali, sementara Protestan itu kan bisa sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali bahkan, Christina, ya? Pertanyaannya begitu. Ini kaitannya dengan konsep teologi, ya, konsep teologi, ya, refleksi imannya, kaitannya dengan refleksi iman. Jadi kalau dilihat gereja Katolik itu kan berdasarkan tradisi dan kitab suci, ya. Berdasarkan tradisi dan kitab suci. Dalam Kisah Rasul 2:42 di situ memang dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecah roti itu setiap hari, ya. Mereka memecah roti itu setiap hari. Artinya perjamuan memang dilakukan harian. Jadi Christina, praktek gereja Katolik bukan hanya setiap minggu merayakan Ekaristi, merayakan perjamuan, tetapi bahkan setiap hari, ya. Setiap hari, Christina. Jadi barangkali kamu harus ikut misa yang harian, jangan hanya misa yang mingguan. Sebenarnya mingguan sih sudah baik, ya, karena itu yang wajib. Lebih baik lagi kalau itu sifatnya harian. Setiap pagi itu di paroki-paroki biasanya ada misa, ya, ada misa. Jadi itu berdasarkan kitab suci semacam itu, ya. Itu kalau Katolik. Kalau Protestan memang kaitannya dengan ya, ketika itu bukan Martin Luther sebenarnya, tapi teman-temannya itu seperti Zwingli dan Calvin, dia mau membuat pembedaan yang cukup radikal, memang mau membuat perbedaan yang cukup radikal dengan Katolik ketika memisahkan diri dari Katolik. Mereka kemudian merayakan perjamuan itu jangan setiap hari gitu. Awalnya masih setiap minggu, tapi lama-lama jangan terlalu sering supaya nggak bosen gitu kan, ya. Tetapi di balik itu juga ada perbedaan konsep teologi, ya. Konsep teologi. Sementara kalau di Katolik itu sepenuhnya perayaan Ekaristi itu dianggap sebagai anamnesis, penghadiran, bukan hanya pengenangan kembali atas peristiwa perjamuan, tapi menghadirkan kembali saat ini, anamnesis, sesuatu yang agak berbeda. Itulah sebabnya mengapa ketika mengadakan perjamuan tubuh dan darah Kristus di dalam Ekaristi Katolik, sekali itu sudah dikonsekrasi sebagai tubuh dan darah Kristus, maka selamanya itu tetap tubuh dan darah Tuhan, ya. Karena apa? Konsepnya yang semacam itu. Sementara yang Protestan agak berbeda-beda, ya. Kalau Luther itu masih mengatakan itu tubuh dan darah Tuhan sejauh disantap dalam ibadah saat itu. Lalu setelah selesai kembali menjadi biasa lagi, istilahnya konsubstansiatio. Jadi ketika di konsekrasi, itu istilah kita, ya, ketika disucikan gitu, ya, maka dia menjadi tubuh dan darah Kristus, lalu dimakan saat itu, ya. Maka biasanya untuk menjaga sakralitasnya harus habis saat itu. Sementara Zwingli, Calvin dan lain-lain itu cenderung melihat bahwa perjamuan kudus Yesus itu ya hanya sekali itu, selebihnya sudah enggak. Maka yang dilakukan sekarang ini sekedar simbolis sebagai kenangan saja, sebagai kenangan. Maka tubuh dan darah Kristus nggak ada itu dalam konsep mereka. Tubuh dan darah Kristus ya dulu itu yang terjadi pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, bukan yang sekarang ini dirayakan. Maka ini hanya simbol saja, simbol dari kenangan saja. Roti ya roti. Itulah sebabnya mengapa rotinya, anggurnya juga mereka lebih longgar dibandingkan kita.
ya. Misalnya roti gitu ya. Kalau kita kan roti-roti yang memang dibuat khusus untuk ekaristi ya, yang kemudian jadi hosti itu ya, yang ada yang kecil, ada yang besar itu, tapi rotinya semacam itu. Nggak boleh macam-macam, nggak boleh ada rasanya dan lain sebagainya, nggak boleh. Tetapi di mereka masih mungkin untuk itu. Karena apa? Ini hanya simbol pengenangan gitu ya, pengenangan. Di beberapa tempat bahkan perjamuan itu benar-benar perjamuan, mereka makan beneran gitu ya, mereka makan beneran, dan yang penting ini adalah ada makanan dan minuman. Meskipun anggurnya menarik gitu. Anggurnya itu bisa jus anggur, nggak harus anggur yang digunakan untuk ibadah, itu enggak. Jadi ini yang membedakan. Jadi masalah waktu, misalnya waktu, karena itu latar belakangnya ya di dalam Katolik, karena ini menyatukan ini sifatnya harian, itu ada di dalam kitab suci. Mereka enggak melakukan itu ya, agak berbeda, konsepnya memang agak berbeda, baik secara historis maupun secara teologisnya gitu. Sederhana jawabannya semacam itu, meskipun ada jawaban yang jauh lebih dalam dari itu, tapi nanti kamu belajar lebih jauh ya. Kesempatan kita agak terbatas untuk membahas yang semacam itu, tapi jawaban saya lebih ke itu, bahwa perjamuan kita konsepnya agak berbeda dengan yang Protestan. Protestan pun harus diingat ada dua macam, ada yang tradisional ya, ada Protestan yang pembaharuan nih. Protestan yang pembaharuan. Nah, di sini mereka bisa misalnya menggunakan ya tadi itu jus anggur, bisa menggunakan roti, sari roti gitu dan lain sebagainya. Masih bisa untuk menggunakan itu. Sementara di Katolik hampir nggak mungkin menggunakan yang lain-lain gitu ya. Rotinya diganti nasi itu nggak bisa ya. Atau anggurnya diganti teh ya nggak bisa ya. Jadi kaitannya dengan ekaristi harus begitu. Waktunya yang agak berbeda, karena waktunya itu kan ekaristi Tuhan Yesus itu berlangsung sepanjang zaman, sepanjang tempat, bahkan sekali lagi saya katakan seperti yang Albert tadi, lintas dunia. Ekaristi kita itu ikut ambil bagian dalam ekaristi Yesus. Jadi bukan hanya seminggu sekali ya, Sisilia kita merayakan ekaristi ya, gereja merayakan ekaristi nggak hanya seminggu sekali, tapi setiap hari. Begitu.